jangan suka main-main di daerah saya. Bilang pada majikanmu, Omo itu jangan coba-coba menolak anak buah saya. Kak Harun, tangan saya mulai dingin lagi. Saya mulai takut lagi. Jangan pergi, jangan ikuti dia. Dia bukan orang baik. Semua orang diperas, semua orang ketakutan. Saya perlu orang macam dia. Nih. Betul yang di koran itu, Mal? Apa kamu pernah lihat adikmu itu suka bawa mabukan di isap ganja, apa? Adikmu itu memang nakal, Mal. Tapi bukan berandalan. Itu kan biasa namanya anak muda. Tapi siapa sebetulnya yang bikin gara-gara sampai ada royokan antar sekolah? Usut, Mal. Usut sampai jelas. Sebagai calon sarjana hukum, kamu mesti berani usut. Siapa yang bikin adikmu itu sampai mati? Jelas maksud Bapak. Usut. Pokoknya usut. Bapak dengar sendiri dari banyak saksi. Ragil ketabrak bis ketika sedang mengejar musuh-musuhnya. Jadi persoalannya barangkali bukan siapa atau siapa-siapa. Terus? Ya itulah. Terus apa? Adikmu itu mati. Dengan betul hukumannya, mah. Supir bis itu sudah terbukti. Tidak sengaja. Ketika perkelahian antar sekolah terjadi, memang keadaannya sangat kacau. Mestinya kamu celurit saja perut supir itu. Takut kamu. Ini bukan soal takut, soal hukum. Masih kecil adekmu itu, Mal. Mati. Ampun. Ya terus. Om. Terima kasih, Om. Kalau begitu, harga saya naikkan separuh. Saya minta maaf. Ini bukan masalah harga. Biasa tahu sendiri. Kita berdagang kan baru sekarang. Kemarin kan kita sama-sama setuju. Dan harga sudah jadi. Saya tidak tahu apa yang mesti saya bikin. Tapi pokoknya saya tidak bisa jual. Apa? Mas, sudah, maaf. Jadi Pak Bahar mau putus hubungan sama saya? Bukan begitu. Dan bukan saya saja. Beberapa orang mulai kemarin terikat dan terancam. Kita hanya boleh jual sama dia. Kalau tidak, Joni akan kecampur. Siapa dia? Harun. Bukan saja kita, semua diperasnya. Kita dikangkanginya, dihinanya. Dan saya dengar, mereka sudah mulai ngumpas maling-maling kecil. Yang menyebabkan kita membeli barang-barang mereka sangat mahal. Semua ini memang adatnya orang dagang. Yang satu sama lain harus pintar kalah-kalah. Tapi ini bukan dagang lagi, Pak. Ini perampokan. Hidup ini memang kalah-kalahan, San. Sudah puluhan tahun Bapak dagang. Jadi Bapak sudah banyak pengalaman. Di keliling kita ini memang terlalu banyak ling-maling. Jadi kita harus pintar, jaga diri. Makanya Bapak tidak setuju kalau kalian mau pakai cara kekerasan. Apalagi kalau kita cuma sendirian sedang orang itu banyak. Tapi mereka menghina Bapak. Soal penghinaan, Bapak setuju 100%. Tapi bicara dagang, kita bisa bangkrut kalau nurutin nafsu. Kamu harus pakai perhitungan, San. Namanya dagang, tak iya. Soal Bapak sekarang, soal akhirat, San. Cuma adikmu si Jamal harus jadi orang. Apalagi adikmu yang paling kecil sudah tidak ada. Ada satu lagi yang paling bikin panas. Harun mulai berani menjegal kita. Ada apa lagi sama anak nasir sombong itu? Dia tutup semua transaksi. Semua orang dia bikin terikat sama dia dan diancam. Dia kerjasama dengan pemeras-pemeras itu. Dengan si Joni Ireng. Mati. Setelah mati, si Nasir rupanya mewariskan dendam sama anaknya. Sekarang sudah jelas semua, Hasan. Rupanya mereka mau menghancurkan kita. Tidak seperti bulan kemarin, Pak Haji. Dan seperti tak tahu saja.
Mbah, Yang namanya rezeki kan tak pernah tetap seperti cuaca tanya. Tai. Tunggu. Kamu kok tak sopan? Minta maaf sekarang juga sama bapak saya. Bang, sabar. sudah tua. Lain kali anak muda. Cari tempat yang lebih baik. Pate, kurang ajar sih. Saya juga sudah berusaha, Rum. Saya sudah ke dokter spesialis, ke sinse, ke dukun. Tapi kalau memang belum berhasil, mau bagaimana? Kau tidak tahu, Mas. Sudah terlalu lama aku kesepian. Dia bukan laki-laki lagi sejak tabrakan tahun yang lalu. Malah ada berita yang paling baru. Istri si Hasan sekarang suka ngelayap. Dia mulai gatal kata orang-orang. Bapak dengar lagi, Ruminya minta cerai. Anak-anak kok belakangan lebih suka tidur sama mbahnya. Tumben nanya anak-anak. Biasanya orang ngelayap tak pernah ingat apa-apa. Ya apa toh? Saya tidak suka lo dituduh. Keluarga saya keluarga baik-baik. Sebagai istri orang Madura, kamu memang harus baik. Saya bukan orang Madura. Harus tahu aturan. Saya sudah bilang pada masa Dan patuh kepada suami. Di dalam dada ini sebenarnya banyak yang ingin saya katakan. Tapi saya tahan. Hati-hati lo kalau ngomong. Kau ngajam? Ya, mau apa? Berani kurang ajar kamu. Berani kamu teriak. Sama ini saya selalu ngalah. Tak sampai satu lagi lagi. Seenaknya. Mau seperti sapi liar. Ya, daripada di sini seperti orang tahanan. Diam. Kalau mau pergi, pergi. Saya anak orang. Lebih banyak saya kakek saja. Kalau sakit. Aku tidak butuh. Pablo, bantu. San, udah malam. Kamu pemurah sekali seperti bapakmu. Waktu masih muda, Bapak tak pernah mengeluarkan uang kalau makan di mana saja. Bapakmu semua yang bayar. Bapak ingat sesuatu. Kamu dan istrimu cerai. Rumina pulih, dia tinggal di rumah budeknya. Aduh, kalau begitu Bapak lebih tersinggung lagi. Bapak istrimu, coba. Bukan maksud Bapak mau ikut campur. Tapi keluargamu, Bapak anggap keluarga Bapak sendiri. Siapa laki-laki itu? Si Harun, ada yang lihat. Nekat orangnya. Mau mati dia. Kalau mau praktis, kita bisa minta bantuan Bustal. Duh, jangan Pak Joni. Itu bisa bikin malu. Nanti dikira takut saya. Laki Madura ndak boleh takut.
Oh, masuk. Sekarang silakan Bung Harun tidur yang nikmat. Urusan selanjutnya punya Joni. Tapi ini bukan cek mundur kan? Maju malah. Nyawa harus dibayar dengan nyawa. Cong mah tuduh sering tua, Cong. Bila boleh saya pilih taretan. Dan si Harun sendiri yang mesti bayar. Ini semua kewajiban si Jamal. Mau kemana kamu? Kantor polisi. Semua ini urusan polisi. Ini semua urusan kita. Keluarga kita, anak cucu Haji Umar. Takut kamu, Jom. Boleh kamu pergi, tapi jangan ke kantor polisi. Ke dapur, jadi perempuan. Masak. Saya bukan anak kecil. Saya bukan penakut. Kalau mau, 10 orang bisa saya bunuh sekaligus. Apa? Kalau begitu bunuh dia. Tunggu apa lagi? Baik, baik Pak. Tapi sebelum saya pergi, bakar dulu buku-buku saya. Buku. Kebayalasan melolo. Jangan banyak bicara. Ayo bilang takut. Kalau kamu tak sanggup, salah satu di antara kami masih sanggup mainkan celurit. Pak De, kalau saya menuntut balas dengan celurit juga, lalu untuk apa Bapak bersusah payah membiayai kuliah saya? Cara begitu sudah tidak sesuai. Kecuali untuk bandit-banditan, gangster-gangsteran, modelnya Johnny Ireng. Buat orang macam kita, apalagi orang yang beragama, kita harus memilih cara-cara yang sesuai hukum, aturan. Pak, beri saya waktu. Ini Pak Lek. Ini bapakmu. Jika kamu tak bersedia, salah satu di antara kami masih sanggup mainkan celurit. Darah harus dibayar dengan darah. Takut kamu. Takut kamu, Mal. Saya bukan penakut. Saya tidak takut. Bicara hukum sama Mal. Kalau secara hukum, Mal, semua ini sah. Kalau begitu dagang ternyata susah. Tak susah, Mal. Asal bisa teka, tegas, tak ragu, Mal. Kalau ragu uang waktu sama dengan uang. Niat saya mulai hari ini mau jadi pedagang saja. Dan tak perlu jadi SH. Aduh, kuliah sudah hampir rampung, tinggal ngambil ijazah, aku malah berhenti. Jangan, Mal. Kamu mesti jadi SH. Biar Bapak bangga, Mal. Kita bicara dulu. Saya ingin sekali jadi sarjana hukum. Supaya Bapak senang. Tapi, sejak kejadian itu, dan sejak Bapak mendesak saya untuk melakukan sesuatu demi masakan, tiba-tiba saya merasa harus melepaskan cita-cita saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yani, kopi tubruk. Iya, Pak. Dengar Mal, waktu masih muda, bapakmu, Babaan Harun, pernah ikut balap sepeda di Surabaya. Kamu tahu siapa yang menang? Bapak. Jadi dalam soal dagang, boleh saja Bapak jagoan. Tapi dalam soal lain,
Tunggu dulu, Mal. Jani kok gak kawin-kawin? Mubadir loh. Bapak. Bang soal kawin, yang namanya si Harun itu kebangetan. Maaf, bukan maksud saya membakar-bakar. Kalian tahu, saya tidak suka ikut campur urusan orang lain. Persoalannya, saya sendiri ikut panas. Masa si Harun tega mengawini janda si Hasan? Apa tak bisa cari perempuan lain? Tahu apa lagi kamu, Mal? Takut kamu. Dia tak sendiri. Gerombolannya Joni Ireng selalu membantu. Mereka cukup kuat. Maka kita perlu akal. Kita harus mempengaruhi pemilik-pemilik pangkalan di sekitar sini. Kita desak RT dan RW untuk mengadakan rapat keamanan bersama. Kalau persatuan kita cepat atau lambat mereka akan hancur. Soal Harun jangan khawatir. Saya akan hadapi sendiri. Soal Joni, Bapak tak peduli. Yang Bapak peduli, mereka menghina sampean, Kak keluarga Harun, sampean. telepon dari... Jangan ganggu dulu. Bilang Harun tidak bisa diganggu. Betul Pak Marais melihat sendiri mereka ngomong begitu. Masya Allah, Harun. Umur Bapak berapa? Sudah 60 lebih. Belum sekalipun Bapak bohong. Hei, kalau kalian berani mengikuti rapat di rumah Markasan, kubunuh kalian. Ngerti? Sudah lebih jam 9, belum ada juga yang datang. Heran, Pak. Permisi, Pak. Malah lebih sepi dari biasanya. Biasanya, jam 10 anak-anak masih suka gerombol-gerombol. Kok kayak ada jam malam? Jangan takut. Saya tak takut. Saya tak pernah peduli saya. Saya takut kakak. Kakak tak apa-apa kan? Kenapa saya? Saya tidak akan apa-apa. Ya sudah, saya mau pergi. Mas Harun, Mas belum menjawab pertanyaan saya. Betul Romla Bandung itu istri Mas juga? Kalau Romulah tidak second, kamu tidak akan pernah jadi istri ketiga saya. Mas kok begitu? Begitu bagaimana? Apa sih tujuan Mas mengawini saya? Kamu nanya begitu. Apa kamu sendiri bisa jawab kalau ditanya begitu? Jadi betul tujuan Mas cuma mau menghancurkan keluarga Markasan? Ya, Biadab. hati-hati kalau ngomong. Saya bukan biadab. Saya membela nama keluarga saya. Keluarga bapak saya almarhum. Markasan itu lancang mulutnya. Orang tua yang pengecut itu telah memfitnah bapak saya. Sehingga pangkalan saya pernah sepi. Kamu mau dibilang bapak kamu pencuri? Peristiwa kapan itu? Saya tidak pernah mendengarnya. Waktu kamu belum jadi mantunya. Dan saya masih insan. Sekali lagi saya peringatkan. Hati-hati kalau bicara. Kamu boleh minta cerai kapan saja. Kamu sudah tidak berarti apa-apa. Ya Allah. Saya, Pak. Mintaan Bapak terakhir.
Mana John Ireng? Bapakku mati. Aku juga tidak akan segan-segan menghabisi nyawa kamu. Kalau kamu tidak mau bicara. Saya mau bilang, mereka sedang kumpul di Jalan Bumi nomor 27. Mau ketemu siapa? Di mana si Johnny Ireng? Ada di taman sebelah. Mana Harun? Aku mau bicara. Jamal jangan. Dia licik. Dia banyak tukang-tukang pukul. Nanti kamu seperti Mas Hasan. Saya Harun. Mau apa kamu? Kutunggu kamu di tempat penyerapan kapal. Kita selesaikan pertikaian keluarga kita. Sampai tuntas. Bagus. Saya memang menghabiskan seluruh keluargamu. Semuanya akan tunai malam ini. Dan bapak saya akan berbalaskan. Margasan sudah mati. Semua keluarganya akan mati. Saya tak suka semuanya itu. Tapi asal sampean tenang. Sampean senang. Semuanya akan menjadi tenang. Kalau semuanya sudah lunas. Run, Bapak harus ikut. Keluarga Markasan musuh Bapak juga.
kamu akan tetap menyelesaikan kuliahmu. Balik, akan cari orang yang mau mengaku sebagai pembunuh. Kita bisa bayar, kamu pasti bebas. Cita-cita kita supaya ada di antara keluarga mereka yang jadi orang besar, kandas. Mudah-mudahan ini sebagai tumbal yang terakhir dari sesuatu yang sia-sia.